Sore guys, ketemu lagi di vlog pulang kerja di episode 24 April 2025. Kita baru sampai Penjernihan. Menuju ke Tol Tomang, lanjut ke Karawaci. Ya, kayak gini nih guys, kondisi sore di Penjernihan ya. Penjernihan menjelang Pejompongan. Nah, nih rame. Udah mulai macet. Dari Kuningan tadi masuk Karet Pedurenan ya kan. Di Karet Pedurenan lancar, di Satrio juga lancar. Di sini baru macet. Motor nih luar biasa banyak banget ya guys ya. Kalau di Jakarta nih kerasa banget kalau populasi motor tuh banyak banget. Karena emang pusat bisnis perekonomian tuh di Jakarta ya. Kalau di luar-luar daerah gitu ya, itu kayak ya motor itu ya nggak kelihatan, nggak terlalu apa ya, rame banyak gitu ya. Kalau di Jakarta nih kelihatan banyak itu kalau di lampu merah gitu ya. Terus pas lagi macet tuh lewat sela-sela antara mobil yang satu dengan mobil yang lain gitu ya. Kanan kiri itu keisi semua. Kayak lu ini tau nggak lo? Kayak lu tuh ngisi toples gitu ya, pakai pakai batu koral gitu. Terus habis itu lu siram pasir. Nah, itu kan pasirnya lewat sela-sela batu koralnya. Nah, ini sama nih kayak gitu juga. Banyak banget. Tapi tuh emang motor tuh apa ya? Murah sih ya. Transportasi pakai motor tuh murah. Murah banget. Mungkin 1 liter tuh bisa 20 kilo kali ya. Buat mereka yang belum mampu beli kendaraan, beli mobil. Terus juga apa ya, kalau naik transportasi umum tuh kadang ini loh guys, waktunya itu loh nggak fleksibel gitu, kita nggak bisa ngatur sendiri. Misalnya lo naik feeder busway ya, lo mesti feeder busway lebih parah lagi ya. Pas feedernya datang lo belum tentu dapat tempat duduk gitu. KRL lo harus nyesuaiin waktunya KRL ya kan. Apalagi MRT sama juga, semua busway. Paling enak emang naik motor kalau ya jarak-jarak tempuh 20-30 kilo tuh masih enak lah naik motor tuh.
Gue juga dulu awal-awal kerja gitu ya, rumah di Cibubur, pertama kerja di Pasar Minggu itu masih dekat, naik motor ya kan, ya paling 40 menit sampai sejam ya kan, santai. Habis itu tambah jauh lagi di SCBD masih naik motor gitu. Ada temen-temen, ada kadang-kadang ya banyak ya, rumahnya di Bekasi atau rumahnya mungkin di Depok gitu ya, kerja di Jakarta tuh ngekos. Ya nggak apa-apa juga, soalnya naik motor tuh bukan nggak ngorbanin fisik. Naik motor tuh ada capeknya juga guys, apalagi kondisi macet kayak gini, wah itu capek banget, capek. Kali ya gimana sih. Apalagi macet gitu ya, aduh, macet pakai motor kopling, aduh. Ini mabuk nih orang nih, better kita lewatin aja ya kan, potong. Lu mabuk sih, kanan kiri nggak jelas. Nggak tahu deh nyetir sambil ngapain. Iya, jadi naik motor tuh bukan nggak capek guys, naik motor tuh capek, apalagi lu bawa tas ya kan, tas lu isinya berat, aduh. Jadi gue dulu tuh guys kerja di SCBD ya kan, tiap hari gue kerja di SCBD tuh hampir 6 tahun, dari 2006 sampai 2012, 6 tahun kerja di SCBD, naik motor tiap hari dari Unjul sampai SCBD. Dan tiap hari itu gue bawa laptop yang lumayan berat. Tahun 2006 itu laptop tuh, aduh, gue dapet laptop tuh ini guys, laptop ya spek kebo lah ya kan, banyak hangnya ya kan, baterainya busuk. Aduh, baterainya udah segede kuburan, dipakai 1 jam mati. Aduh, gila. Dell, gue inget banget tuh, laptop pertama gue dikasih sama kantor gue dulu tuh Dell apa ya? Yang kedua gue inget tuh Dell Latitude. Yang pertama Dell apa gue lupa, busuk banget. Soalnya warisan kan dari orang-orang sebelumnya. Waduh. Tapi zaman tahun 2006 guys, kerja dikasih laptop boleh dibawa pulang tuh privilege banget ya kan. Wih, keren. Biasanya pakai PC. Dikasih laptop boleh dibawa pulang. Waduh. Biarpun nggak bisa buat nginstal apa-apa ya. Terus balik lagi ya, itu gue lupa deh Dell apa, pokoknya hitam, baterainya gede banget kan. Laptopnya doang itu beratnya udah nggak tahu ya berapa ya, mungkin ada kali 2 kilo ya, belum sama adaptornya setengah kilo sendiri, bahkan mungkin sekilo sendiri kali. Buset deh, itu tiap hari, belum bawa barang-barang yang lain ya kan, barang-barang yang lain keperluan kita. Ya alat tulis lah, buku, agenda, gitu kan. Kadang dokumen-dokumen,
Nah itu gua dulu, aduh gue ingat banget tuh, gua pakai ini guys, pakai motor Vega warna merah, anjrit, warisan dari kuliah. Itu tiap hari gue naik motor, bawa laptop, pokoknya bawa tas lah, bawa tas isinya laptop itu dan segala tete bengeknya tuh. 6 tahun gue. Nah itu di tahun-tahun kelima, tahun-tahun ke-6 tuh itu udah ini guys, udah kerasa gitu di punggung tuh, kayak pegelnya tuh nggak hilang-hilang. Tahun-tahun segitu tuh ini dan gue juga dulu nggak kepikiran beli motor matic ya. Kalau sekarang kan, kalau motor zaman dulu kan guys, kayak Vega gitu gue beli ya, itu kan gantungannya tuh nggak ini gitu loh, gantungannya tuh nggak duduk di tengah gitu ya, barang kita tuh nggak duduk di tengah stabil gitu, nggak kayak gitu. Gantungan motor Vega, Astrea Grand gitu kan cenderung ke bawah, dan kalau tas kita tuh agak apa namanya, agak panjang gitu kan, nggak bisa, jadi kena footstep kan. Motor matic yang ada saat itu tuh Vario gitu, dan gue pikir gue ngapain beli Vario lagi, Mio. Gue pikir ngapain gue beli Mio ya, gue udah ada motor. Jadi gitu, jadi mau nggak mau emang tas tuh gue gendong di belakang gitu, every day. Ada kali mungkin tas gue itu berarti 4 kilo sampai 5 kilo sendiri gitu. Itu ya itu di tahun-tahun ke-5, tahun ke-6 tuh rasa pegel di pundak tuh kayak nggak bisa hilang gitu, tetap ada aja gitu, nggak bisa hilang. Apa mungkin juga cara kerja gue yang kurang ergonomis ya, bisa aja sih, bisa aja. Tapi apa ya, beban-beban yang sifatnya konsisten gitu ya guys, kalau tetap terus kena di badan gitu ya, atau kita terus ngalamin itu, paparan beban itu bisa bahaya sih. Ya minimal inilah, saraf kejepit, geser, dislokasi. Ada loh orang dislokasi bahu tuh gara-gara sering bawa tas. Untuk jangka waktu bawa tasnya tuh agak lama, itu ada dislokasi bahu, badan ininya, tulangnya geser. Jadi ya kalian yang rutinitas hariannya bawa tas berat-berat ya diatur aja ya, supaya setidaknya jangan sampai mengakibatkan sakit yang sifatnya permanen. Sayang gitu. Apalagi kalau kayak naik motornya motor sport gitu ya, yang model Ninja gitu, yang agak bungkuk gitu, tuh apa nggak tambah, kan seakan-akan badan itu membungkuk gitu ya, ditambah lagi dengan beban. Karena kalau dikendorin tasnya pasti nggak enak, pasti lari-lari dia kan. Gue paling benci banget dulu waktu naik motor, tau gak guys, depan gue tuh kalau nggak Metro Mini ya, truk, atau enggak ini truk sampah. Aduh
Gila, nggak tahu ya, mungkin tersugesti apa gimana. Gue paling benci kalau naik motor depan gue tuh ada truk sampah gitu. Rasanya tuh kalau misalnya nih ya, lo berangkat dari rumah pengen kerja gitu ya, terus lo naik motor, nah depan lo ada truk sampah tuh. Kalau gua rasa pengen mandi lagi tuh nggak. Ngerasa kayaknya apa namanya, semua bakteri tuh nempel di muka gitu, nempel di baju. Aduh, belum lagi lu tau nggak, kalau truk sampah tuh namanya truk sampah ya kan, ada air yang ngucur tuh loh di belakang bak sampahnya. Itu kan ada air yang ngucur tuh. Wah, itu kan baunya luar biasa guys. Waduh, jangan sampai lo kecepretan atau lo ngelindes ngelewatin cairan itu tuh, jangan sampai. Itu apalagi lo mau berangkat kerja ya, mendingan lo pulang lagi aja nyuci. Kalau asap kendaraan aja sih masih bisa ini ya, cuci muka gitu ya. Walaupun mungkin asapnya tuh nempel gitu di baju. Tapi kalau udah truk sampah itu kan kotor ya. Omprengan guys, sebelah kiri. Tuh siapa tuh yang ngompreng? Antriannya belum panjang ya kan? Lumayan. Enggak nih, udah 1 2 3 4 5 mobil. Mau nambah jadi 6. Lumayan loh, 50.000 kan. Untuk kondisi kemacetan kayak Jakarta nih, paling enak naik motor matic sih. Tinggal gas doang ya kan, nggak capek masukin gigi lah. Apalagi ya mungkin kalau orang-orang yang suka motor sport ya lain ya, dia pindah-pindah kopling gitu nggak masalah. Terus oh iya, gue paling benci nih motor tuh, tau nggak? Jadi ini kondisi kayak gini nih, persis kayak gini nih ya. Jadi lu kalau kerjaan lu tuh kadang harus ketemu klien, meeting gitu ya kan. Lu kan mau nggak mau ke kantor tuh kan bajunya formal kan. Apalagi lu yang kerjanya di konsultan gitu ya kan. Nah, lu kan lu kan mau meeting kan pasti baju lu formal kan. Oke. Ketika
lu sampai di kantor atau di tempat meeting, di lokasi meeting, pasti lu harus kelihatan tetap rapi kan, kelihatan prima lah, dan dandan lu tuh masih bersih gitu ya kan, nggak mungkin lecek apa segala macam. Nah, kadang-kadang ya kan, di musim-musim hujan itu kadang ini tau gak lo, cuacanya tuh kadang hujan, kadang enggak, kadang hujan, kadang enggak gitu ya. Nah, kondisi kayak gitu kan kadang kita bingung ya, ini mau pakai jas hujan apa enggak gitu. Kalau enggak, jelas jaket kita tuh nggak waterproof ya kan, pasti basah dalamnya. Kalau udah basah ya udah berantakan. Klien juga ngelihat lo aneh gitu ya kan, lo mau meeting nih orang gimana sih gitu kan, nggak pas banget ya. Tapi kalau lu nggak pakai jas hujan basah. Kalau lu pakai jas hujan nih, kadang-kadang hujannya nggak jadi gitu. Oh, itu ngeselin banget sih. Lu jadi Batman sendiri di jalanan ya kan. Karena kondisi lu tuh kan pasti sebelum deras lu harus udah pakai jas hujan duluan gitu ya kan. Kalau lu udah deras baru pakai jas hujan, nah itu telat. Tapi kalau belum deras pakai jas hujan, nah tapi kadang-kadang pas udah lu pakai nih, lu udah jalan, ternyata nggak jadi hujan. Gila itu, lu tau kan kalau naik motor pakai jas hujan panas-panas tuh gerahnya tuh minta ampun. Aduh, itu gue paling kesel sih. Kesel banget ya. Guys, naik motor tuh ya kayak, kalau gua sih mungkin memang harus mengalami fase itu gitu ya. Ya maklum aja guys, lahir di keluarga yang biasa-biasa aja ya. Iya, nggak dikasih nggak apa-apa, elah. Terus gue kasihan sama orang naik motor, tau nggak bro? Orang naik motor itu, gue juga heran sih, kenapa kalau di mall parkiran motor tuh pasti jauh banget gitu. Entah di basement yang jauh gitu ya, pokoknya jalannya effort lah. Atau di luar yang kehujanan, itu pasti kehujanan jauh gitu ya. Kadang juga parkirannya kadang ada atapnya, kadang nggak ada atapnya. Nah itu tuh kasihan sih, memotor itu kalau di mall tuh dikasih parkiran itu jauh-jauh. Ya setidaknya kalau jauh nggak apa-apa, tapi kalau bisa ada atapnya semua gitu loh. Jangan ini, jangan apa namanya, jangan nggak ada atapnya. Itu satu. Terus yang kedua, gue inget banget nih, gue nggak tahu sekarang ya, tapi dulu zaman
tahun-tahun 2009 atau 2008 itu, kalau gua ke Pejaten Village, tau gak lo? Itu kalau mallnya mau tutup, antrian bayar parkir motor itu panjang banget. Karena loketnya cuma 2 coba. Edan. Dan belum ada e-money. Belum ada zaman segitu, belum ada e-money. Lo bayar pakai cash. Only cash. Ya kan? Bayar pakai cash. Bayar 20.000, kasih kembalian, ya kan? Nyari 1.000-an. Mungkin satu motor tuh transaksinya bisa 2 menit sampai 5 menit sendiri gitu. Bener-bener. Gue juga gak tahu kenapa cuman dikasih 2 loket coba. Zaman dulu tuh gitu. Jadi cuman mau keluar mall doang itu, aduh. Antrinya panjang bener. Terus ya, ini buat lo pada yang ini punya motor yang knalpotnya nungging, tuh kesel banget gue. Kenapa tau gak gue kesel? Karena pas lo antri, ya kan, depan lo knalpotnya nungging, itu bener-bener kena muka. Bener-bener kena muka gitu. Dan itu gak enak banget gitu. Ya sini coba muka lo taruh di depan knalpot gua gitu, ya kan. Cobain aja sendiri. Kayak kalau bisa ya cari knalpot yang biasa-biasa aja kayak gitu. Ini udah knalpotnya lebar, berisik, nungging lagi. Elah. Biar dilihat apa sih? Kesel banget gua. Ngeselin banget tau gak? Udah bayar parkir lama, kena knalpot, bau, asap, apa segala macem. Gitulah guys, suka duka bermotoran. Tapi apa ya, ya mau gimana lagi kalau emang apa namanya, tulang punggung keluarga gitu ya. Terus belum bisa beli mobil untuk ngangkut keluarganya gitu ya. Jangankan di Indonesia ini, di tempat kita, lu kan tahu orang tuh masih ada budaya mudik naik motor. Anjay, mudik naik motor guys. Dan itu sama anaknya juga. Makanya di beberapa tahun ke belakang lah, gue lupa, mungkin sekitar 5 tahun atau 10 tahun yang lalu tuh sempet tuh ada berita, ada orang tua bawa anaknya naik motor mudik, ya kan. Nah, nggak sadar anak itu meninggal di jalan. Anaknya kan duduk depan tuh, ngampleh di dashboard motor itu kan. Gue lupa usia anaknya itu umur berapa. Tahu-tahu pas istirahat tuh udah nggak ada, udah meninggal aja. Itu sedih banget nggak sih? Tadinya mau mudik, mau kumpul sama keluarga, malah sampai kampung cuma makamin anaknya doang. Tapi ya gimana, kondisi perekonomiannya kayak begitu, sanggupnya kayak begitu ya, mau gimana lagi, emang that's the only way gitu.
sorry guys, drop lagi nih. Emang begitu coba. Contoh ya, ini gue kasih contoh nih. Hitung-hitungan sederhana aja. Kalau lu punyanya motor doang ya di rumah, dengan kondisi sekarang atau ya mungkin 3 tahun atau 4 tahun lalu lah. Contoh nih, misal gaji lu 4 juta atau 5 juta lah, iya kan, paling biar gampangnya 5 juta sebulan, iya kan. Kalau lebaran dan lu mudik tuh lu udah bisa berhitung tuh, gaji 5 juta sebulan, iya kan, ditambah THR 10 juta. Anggaplah lu mau mudik nih, lu ngantongin duit 10 juta, ya kan. Nah, buat tiket aja, kalau misalnya lu anak lu 2 atau 1 lah, ya 2 lah ya, naik bis itu paling murah sekarang ini ya, itu 300.000, 400.000, bahkan ada yang 600.000. Anggaplah kita ambil tengahnya 500 misalnya, kali 4 udah 2 juta baru berangkat doang guys. Itu naik bis, bukan naik pesawat ya. Oke, pulang pergi 4 juta, habis sudah THR lo, ya kan. Lu dapat THR 5 juta, ya kan, buat ongkos doang. Kalau lu naik bis itu 4 juta. Terus belum beli baju lebaran, anak, istri, mana mungkin habis sejuta guys, pasti lebih lah. Coba aja lu ke Matahari sekarang, baju lebaran berapa? Paling murah baju anak lu 300, anak lu 2 600, belum istri, ya kan, beli gamis lah, beli apalah, belum lu sendiri beli jeans, kemeja, minimal baju koko. THR lu udah habis buat gitu doang. Belum lu belanja buat ini, buat apa namanya, kalau lu lebaran di rumah, buat beli kue kering, udah. Lalu kalau mudik ke Jawa, ya kan, masa lu nggak bawa oleh-oleh buat orang tua, beliin apa kek, beliin baju kek, ya kan. Intinya ya THR lu akhirnya buat itu. Yang lain-lainnya itu udah dari tabungan biasanya, ya kan. Udah tuh udah habis 5 juta ya buat tiket pulang pergi. Nah sekarang nih udah sampai kampung, lu seminggu lah di kampung, ya kan. Sekali 2 kali lu pasti ngajak keluarga lu jalan-jalan keluar, ya kan. Ya lu tau sendiri, ngajak keluarga jalan-jalan, ya kan. Lu sama keluarga lu aja makan udah 4 orang. Kalau sekali makan 30.000, bahkan 50.000, itu buat keluarga lu aja udah 200. Belum lu tambah orang tua, ada lagi keponakan yang ikut, sepupu lu, ya kan, abang, adek, semua. Akhirnya lu juga yang bayarin kan. Itu udah habis berapa? Udah habis guys. Dan jangan salah, gaji lu yang dibayarin bulan itu, yang harusnya untuk biaya hidup sebulan ke depan tuh udah habis gitu. Jadi itu sebabnya orang tuh kadang yaitu mudik naik motor, karena yang dia hemat banyak banget buat transport itu, luar biasa.
Wah, lu udah bisa buat beli mainan, ya kan? Bisa buat beli baju anak-anak yang bagus. Tapi mudiknya naik motor. Ya begitulah. Mungkin kalau lo sendiri gitu ya, pulang ke kampung, anak istri misalnya lo kerja di Jakarta tapi anak istri ada di kampung, ya nggak masalah, lo naik motor ya anggap aja touring ya kan. Tapi kalau keluarga di Jakarta ikut juga, ya itu resikonya tinggi, keselamatan. Tapi ya buat orang-orang yang nggak punya pilihan ya kan, ya udah gaspol aja berangkat. Jadi itu hitungan apa, hitungan THR buat transport ya habis. Ya gitulah struggle-nya orang-orang di ekonomi di bawah ya. Makanya mereka tuh ini apa namanya, ya harus kreatif, jualan apa aja yang bisa dijual, ambil baju dijual lagi, bikin kreditan apa aja, kreditan alat masak, kreditan pakaian dalam. Wah, emang bener apa aja harus dikerjain. Pas bulan puasa jualan tajil buat tambah-tambah, itu bener banget tuh. Aduh, drop terus nih. Sunsetnya bagus ya. Makanya kalau apa ya, pemotor gitu ya, pemotor kadang suka emosi di jalan gitu ya, wajar sih menurut gua. Gampang emosi di jalan, ya wajar lah. Makanya lo pada yang naik mobil guys, kalau ya apa ya, usahain kalau di jalan raya gitu ya, bukan di jalan tol. Kalau di jalan tol kan nggak ada motor. Kalau di jalan raya tuh inilah, kita kasih gestur yang baik gitu. Jadi kalau misalnya dia mau ngelewatin kita, ya udah kasih aja ya kan. Biasa kalau lagi macet tuh kasih jalan, kita ngerapetin ke mobil sebelah biar kiri itu bisa jalan, gitu-gitu aja gitu. Cuman keselnya ini ya, kalau apa, lu naik mobil gitu terus kadang dari belakang tuh ada yang nabrak motor gitu, ada yang nabrak. Kalau lu pakai tow bar sih nggak masalah ya, yang ditabrak besi gitu. Tapi lu nggak ada, kalau misalnya tuh
bumper langsung gitu. Kalau bumper langsung kan ya pasti lecet ya. Udah gitu kadang yang nabrak tuh langsung kabur aja gitu. Wah, heran ya. Nggak boleh kayak gitu ya. Harus tanggung jawab. Karena karma itu pasti ada, guys. Dan ingat, karma itu belum tentu nilainya setara dengan perbuatan lo dulu. Bisa aja lebih parah, lebih kejam. Asli. Dan karma itu ini ya, apa namanya, bukan tentang perlakuan buruk aja, enggak. Perlakuan baik juga ada karmanya, ada balasannya, ada bayarannya. Jadi lo berbuat baik sekecil apapun, pasti ada balasannya. Dan kadang balasannya tuh lebih dari apa yang lo bayangkan gitu. Tapi maksudnya bukan artinya lo berbuat baik berharap suatu waktu ada balasannya, enggak. Ya, berbuat baik ya berbuat baik aja gitu, nggak usah dipikirin lagi balasannya apa. Tapi itu suatu hukum alam gitu ya, barang siapa menabur dia pasti menuai kan gitu kan. Gitu. Kalau kalian ini kalian pasti pernah kan nemuin barang seseorang, pasti pernah kan, iya kan? Di jalan gitu ada yang jatuh, kalian nemuin, itu pasti pernah kan? Nah, kalau kalian tuh gimana? Apakah kalian kembaliin ke orangnya, atau kalian anggap wah itu rezeki gua, jadi ya udah ambil aja gitu? Kalian tim yang mana, guys? Tim yang ngembaliin barang yang kalian temuin, atau tim yang ya udah ambil aja gitu, jadi milik kalian tuh barang? Kalau kalian tim yang mana? Kalau gua tim yang ngembaliin gitu. Gua tim yang ngembaliin karena gini, karena gue sendiri gue sedih dan merasa kehilangan gitu. Kalau gue tuh ada barang gue jatuh gitu ya, terus apa namanya, barangnya hilang, apalagi terkait dokumen-dokumen penting gitu ya, KTP, ATM gitu. Wah, itu benar-benar ini, guys, benar-benar susah gitu. Jadi kalau ada yang ngembaliin tuh kita terima kasih banget gitu. Jadi gue kalau nemu barang pasti gue kembaliin gitu. Nah, gue mau cerita nih, guys. Jadi gue nggak tahu kenapa ya, cuman beberapa kali tuh gue nemu barang tuh, barangnya itu ini apa namanya, nggak murah gitu. Barangnya barang mahal, asli barangnya barang mahal. Yang pertama, dan bahkan gue pernah nemu uang cash yang jumlahnya nggak sedikit, guys. Ini gue ceritain nih. Jadi gue lupa tahun berapa tuh ya, sekitar, aduh itu tahun berapa ya. Dulu tuh di FX Sudirman, sorry di FX, ya bener, di FX Sudirman yang sekarang nih, yang ada Hotel Haris yang kemarin gue cerita. Itu di atasnya kan ada food court kan. Aduh itu gue lupa di tahun berapa sih ya, udah lama sih itu. Sebelum 2000
sebelumnya. Mungkin 2017 lah. 2017 atau 2016. Udah lama sih, udah lama banget. Tapi gue masih inget kejadiannya. Jadi waktu itu pas lagi bulan puasa. Gue inget banget. Nah, pas lagi bulan puasa dan lagi musimnya buka bersama, ya kan? Kalau bulan puasa buka bersama tuh. Nah, gue ke FX tuh, ya kan? Gue ke FX mau ketemuan sama istri gue, ya kan? Mau makan di sana. Dulu di situ ada asinan enak guys, karena gue suka asinan kan. Nah, pas gue ke atas ya kan, ke food court itu gue pas udah jam 7, jam setengah 8 gitu, gue inget banget. Karena apa? Karena yang buka bersama tuh udah mau bubar gitu lah, gitu. Nah, satu saat tuh gue kan emang nyari meja kan susah kan. Nah, waktu itu ada rombongan tuh sekitar mungkin 6 orang atau 7 orang gitu ya. Itu ini apa namanya, lagi bukber gitu, dan gue ngeliat kayaknya udah mau selesai nih. Ya udah, akhirnya kan gue tungguin kan di dekat meja situ kan. Nah, ketika gue tungguin nggak lama, bener ternyata mereka udah pada mau bubar. Akhirnya mereka bubar tuh. Akhirnya mereka pergi ke itu, ke apa namanya, keluar lah, selesai bukbernya. Akhirnya mejanya kan gue ambil tuh, gue dudukin ya kan, Nah, nggak lama setelah gue duduk di meja itu ya kan, gue tuh ngerasa kaki gue nyenggol sesuatu gitu. Ternyata bener, gue nyenggol tas. Gue ambil tasnya ya kan, ternyata pas gue buka laptop, gue inget banget laptopnya Lenovo guys. Gue sih sebenarnya bukan masalah harga laptopnya ya, tapi masalah dokumen dan file-file penting yang ada di dalam laptop itu gitu. Ya karena gue juga kerja pakai laptop, jadi gue tahu gitu loh, kalau kehilangan kerjaan, kehilangan dokumen, kehilangan file, itu rasanya kayak gimana. Itu setengah mati lah guys, apalagi itu dokumen penting, benar-benar luar biasa gitu. Jadi ya udah, singkat cerita, gue nemuin tuh laptop ya kan. Nah, sampai gue selesai makan tuh laptop nggak ada yang ngambil gitu. Nah, apa namanya, akhirnya gue tinggalin nomor telepon ya kan, ke security yang deket situ. Jadi waktu itu ada securitynya di food court, ada yang jaga. Pak, kalau ada yang nyari tas, ada yang ketinggalan. Soalnya gini guys, gue tuh terbiasa kalau gue nemu barangnya gue keep. Tapi gue tinggalin nomor telepon. Ke security, atau ke misalnya lu nemu barang di minimarket, lu tinggalin nomor telepon di apa namanya, di kasir gitu. Nah itu gue tinggalin tuh nomor telepon di security gitu kan. Ya udah, nggak lama pas apa namanya, pas gue mau keluar dari mall itu gitu ya, dari FX, itu ada yang nelfon kan. Ya dia bilang, "Mas, katanya Mas nemuin tas ya?" Dia bilang gitu. "Oh iya," gue bilang gitu. "Maaf Mas, itu tas saya," dia bilang gitu kan. "Oh iya." Ya langsung gue tanya misalnya namanya siapa, terus ciri-cirinya kayak gimana gitu kan. Pas ketika gue lihat ciri-cirinya benar, sesuai, ya udah tinggal janjian di mana, terus gue kembaliin gitu guys. Artinya gue bukan tipe gue aja gitu, kalau gue nemu barang tuh barangnya gue ambil gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua nih yang lebih parah guys.
gue cerita ya. Jadi waktu gue tugas di Makassar, gue inget banget tuh. Itu gue pernah suatu saat tuh ngambil ATM. Ngambil ATM-nya di mana? Di Indomaret yang ada di Tanjung Bunga. Nah, jadi lu kalau ke Makassar, ya kan? Kenapa gue tahu? Karena gue pernah tinggal di sana. Kalau lu ke Makassar, ya kan? Nah, ada tuh wilayah namanya Tanjung Bunga. Di situ ada Mall Trans Studio. Nah, lu ngelewatin mall itu dulu, ya kan? Nanti sampai perumahan. Nama perumahan ini Taman Losari kalau nggak salah. Ya, Taman Losari benar. Di depannya itu ada Indomaret. Di sebelahnya Indomaret ada ATM, ya kan? Nah, suatu waktu gue tuh kalau ke ATM guys, nih lu boleh terapin tips gue ya. Lu kalau ke ATM biasain lu lihat ya ada barang apa enggak di atas ATM itu gitu. Kenapa lu mesti kayak gitu ya kan? Sebelum lu meninggalkan ATM, karena dulu gue sering ketinggalan sesuatu di atas ATM itu. Walaupun itu cuman kadang minuman gitu ya, tumbler, atau lu udah beli minuman nih, boba gitu ya kan. Pas lu ke ATM, lu taruh di atas ATM, pas ngambil lu lupa ngambil. Nah, pas sampai kantor atau sampai mana, sampai rumah lu baru inget. Itu kan lumayan inilah ya, lumayan gelo lah. Lu udah beli, tinggalan di ATM gitu. Itu belum seberapa guys. Istri gue nih, itu pernah yang ketinggalan di atas ATM itu duit tuh, Pak. Aduh. Dan ya udah pasti hilang. Pasti hilang. Ya, ternyata benar pas dia udah balik lagi udah nggak ada. Nah, jadi gue biasain gitu, sebelum lu balik badan keluar dari ATM itu, biasain ngeliat ke atas ATM. Nah, waktu itu pas gue ngeliat ke atas ATM, pas gue mau keluar dari ATM, gue ngeliat ke atas ATM, itu ada dompet. Ada dompet. Nah, dompetnya tapi nggak kecil guys, dompetnya gede. Jadi lebih ke pouch lah. Gue inget banget tuh, pouchnya itu Jeep tulisannya, ya kan? Pouchnya tuh Jeep. Nah, terus gue ambil, nggak gue buka tuh, asli nggak gue buka. Terus gue ambil kan. Pas gue ambil, nah ini, gue ambil, gue ngeliat di sekitar ATM tuh nggak ada orang. Yang ada orang adalah di dalam Indomaret. Nah, gue tinggalin nomor telepon gue ke mana? Ke kasir Indomaret. Gue bilang, Mbak, kalau ada yang nyari dompetnya, gue bilang gitu, di atas ATM yang tadi ketinggalan, gue bilang gitu, tolong kasih nomor telepon ini, gue bilang gitu. Itu waktu di Makassar guys. Nah, udah tuh gue pulang ke rumah ya kan, gue cerita sama istri gue, Mih, gue bilang, aku nemu dompet nih, gue bilang gitu. Kita buka aja isinya apa gitu kan. Terus gue buka isinya tuh bukan kepo ya guys ya. Maksudnya gue tuh pengen tahu identitasnya supaya orang tuh ngambil apa barang tuh jelas gitu identitasnya itu siapa gitu. Lo tau guys, pas gue buka identitasnya sih ada. Tapi yang mengejutkan, tau nggak? Di dalam dompet itu ada uangnya. Ini dalam sejarah gue nemu barang, ini mungkin gue nemu duit yang terbanyak yang ini guys. Jadi seumur hidup gue belum pernah nemu uang sebanyak ini. Jumlah uang yang gue temuin hari itu di dalam dompet itu jumlahnya tuh 19.800.000, tau nggak? Anjrit, gue bilang, gue sama istri gue, banyak banget duitnya. Bayangin 19.800.000. Ya kalau lo mau foya-foya bisa sih pakai duit itu gitu. Cuman ya nggak tahu ya, gue tuh
Ya itu tadi, emang bukan mental gue aja kalau apa nemu barang tuh gue ambil gitu, nggak, kasihan ya. Karena gue kebayang gini, lo bayangin ya, lo kebayangin orang nyari duit setengah mati ya, nyari duit setengah mati. Suatu saat dia ngambil duit cash, ya kan, buat berobat. Coba bayangin, buat bayar rumah sakit, buat berobat, orang tuanya sakit, buat beli obat, ya kan, anaknya sakit, istrinya sakit, dia mau beli obat tuh pakai uang itu dari hasil kerjanya. Terus dompetnya ketinggalan, terus duitnya lu ambil. Waduh, itu gila sih. Kalau gue sih, kalau gue terus terang gue mikir sampai ke sana. Jadi ya please, buat lo pada kalau nemu-nemu uang gitu ya, kalau bisa kembaliin aja lah, gitu loh, kembaliin aja. Gak usah mikir nanti balasannya apa, udah kembaliin aja gitu. Percaya aja, kebaikan tuh pasti ada bayarannya lah gitu ya. Pokoknya kembaliin aja. Nah itu ternyata benar. Sekitar, padahal gue inget banget tuh, gue lagi ini hari itu tuh gue harus dinas, gue harus ke bandara. Gue bilang kalau nih orang nggak ngambil setelah apa sampai gue jalan ke bandara, gue naik pesawat, ya mau nggak mau dia harus nunggu sampai gue pulang dinas gitu ya. Dan ternyata bener, pas sebelum gue waktunya jalan ke bandara ada yang nelfon gue kan. Terus dia bilang, mas, maaf mas, mas katanya ini ya nemu dompet gitu. Oh iya, gue bilang gitu. Terus gue tanya kan, dompetnya apa, warna apa? Warna coklat mas. Bener ya kan, ada tulisan dompetnya, dompet apa, ada tulisannya nggak? Ada mas, tulisannya Jeep. Dia bilang gitu. Oh benar, oke. Nih gue lihat KTP-nya ya gitu. KTP-nya atas nama siapa? Atas nama ini mas. Oh benar, ya udah, gue kembaliin. Gue kembaliin aja tuh duit. Terus dia bilang, ada uang apa, berapa jumlah uangnya, gue tanya gitu kan. Jadi gue tanya berapa jumlah uangnya, dan dia bisa nyebutin dengan tepat. Ya mas, uangnya 19.800.000, dia bilang gitu. Anjir. Ya udahlah, ngalahin nggak bukan ya kan, pasti dia yang punya gitu. Dan lo tahu nggak guys, lo tahu nggak, ternyata bener dugaan gue sebelumnya, ini pasti uang nih bukan uang cash apa gitu ya, enggak. Lo tau nggak, itu yang punya dompet itu sales dealer mobil Honda, sales dealer mobil Honda. Dan uang itu adalah tanda jadi kayak DP yang baru dia terima dari customer. Coba kalau lu ambil, apa enggak stres dia, coba harus ganti. Padahal ya lu tahu sendiri gaji sales berapa sih ya kan. Gaji sales paling berapa, anggaplah 6 juta 7 juta, berarti dia harus dipotong gajinya karena kesalahan dia kan, mungkin 2 bulan atau 3 bulan. Nah tuh ya kayak gitu guys. Ya udah, akhirnya gue kembaliin uang itu 19.800.000. Gila. Makanya gue pikir lo kalau nemu barang gitu ya, udahlah kembaliin aja. Kasian sama yang punya gitu, mungkin dia butuh, dia bakal pakai barang itu buat keperluannya dia gitu. Apalagi kalau cash ya. Nih kalau sore cuacanya bagus kayak gini nih, wah bagus banget langitnya. Gitu guys. Oke.
Oke, ini udah 1 jam. Thank you ya udah nemenin. Mudah-mudahan vlog gua kepake lah buat kalian nemenin macet gitu ya. Buat nemenin kalian macet. Namanya di Jakarta guys, lo mesti pinter-pinter lah. Biar ini aja, biar make apa waktu lo tuh ada value-nya gitu, ya kan? Oke, mudah-mudahan bermanfaat, ya kan? Sehat selalu, sukses selalu, jangan lupa subscribe. Thank you guys. Sampai ketemu besok di vlog berangkat kerja atau vlog pulang kerja selanjutnya. Oh iya, gue juga ada ini guys. Jadi emang gue belum sempat edit lah ya. Tapi mudah-mudahan tanpa diedit pun lo bisa menikmati gitu. Vlog hore-hore, ya kan? Nah itu vlog-vlog di luar yang rutin, vlog pulang kerja atau vlog berangkat kerja. Mudah-mudahan lo suka di event-event spesial, ya kan? Ya udah, nonton terus. Thank you guys. Jangan lupa like dan subscribe ya. Thank you.